Hai, balik lagi sama gue Cube di BDSM, Bicara Dekat sama Magnific. Nah, hari ini gue kedatangan teman-teman dari tim Magnific juga. Kita mau ngobrolin salah satu bacaan populer beberapa tahun ini. Apalagi pas lagi pandemi kemarin ya, buku-buku self-improvement, self-development tuh kenceng banget kalau misalnya kita lihat di Gramedia atau dimanapun. Apalagi buku tentang filosofi teras ini. Dan ternyata kalau kita ulik, ini saya udah baca beberapa bab, hampir selesai sebenarnya. Banyak hal-hal yang bisa kita ambil dari buku ini, walaupun memang kelihatannya dari judulnya ini filosofi teras, di mana orang-orang banyak yang ngira filosofi itu berkaitan dengan filsafat yang serius, boring, bahkan filsafat itu nggak mengenal Tuhan. Tapi apa benar filsafat itu nggak mengenal Tuhan dan banyak elemen lainnya di muka bumi ini? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas filosofi teras bareng teman-teman dari Magnific, di mana pekerja kreatif ini banyak kena stigma kalau misalnya jauh dari kata filsafat, jauh dari terminologi Yunani, tapi apakah dalam kesehariannya mereka benar-benar jauh dari itu? Hari ini gue lagi sama Kak Jaka dan Kak Raffi dari tim PR Magnific. Balik lagi di BDSM, Bicara Dekat sama Magnific. Ada Kak Jaka sama Kak Raffi. Halo semuanya. Nah, kalau tadi gue itu lagi baca-baca nih tentang filosofi teras. Beberapa bacaan tentang self improvement kan lagi kencang banget nih. Apalagi filosofi health, ya? Iya betul. Filosofi teras ini juga lumayan banyak banget reviewer terus juga anak-anak zaman sekarang juga udah mulai paham apa itu filsafat dan lainnya. Dan menurut gue sih filosofi teras ini bacaan yang sangat ringan ya, apalagi direlatin sama kehidupan sehari-hari. Nah, kan kalian juga sebelumnya kalian udah baca belum sih buku ini? Udah. Iya, gue udah baca tapi cuma beberapa. Oke. Yang kita rasa nyambung sama kita kan ada tuh judul-judul babnya. Oh, jadi emang lihat babnya, baca yang sekiranya relate gitu ya? Iya. Tapi buku ini juga cukup lumayan berat sih. Jadi kadang buat baca satu paragraf tuh lo kayak harus mencerna berkali-kali. Nih lo mau ngarahin kemana nih? Oke. Berarti harus di-relook kembali kayak ke pengalaman-pengalaman hidup yang sebelumnya atau pengalaman-pengalaman yang ya emang udah terjadi gitu. Nah, kan kalian itu kita sih sebenarnya kita kan kerja di industri kreatif ya, di mana yang memang pekerjaan harian itu Guys, kita karyawan Magnific. Pekerjaan bukan bintang tamu ya. Kita karyawan Magnific. Benar. Betul. Terus, nah kan pekerjaan harian kita kan lekat banget sama ide, terus eksekusi, ketemu klien dan sebagainya. Menurut kalian setelah baca buku ini, bisa nggak sih anak agensi yang mobilitasnya sekencang itu, berpikir kreatifnya sekencang itu bisa menerapkan ilmu stoikisme di kehidupan sehari-hari? Kalau menurut Kak Jaka gimana? Bisa nggak ya? Ya, jadi kalau sebelum gue jawab bisa atau enggak tuh sebenarnya kan kalau stoikisme tuh kita jadi stoik kan. Betul. Gitu loh. Jadi untuk bisa menjadi stoik tuh lo harus mencoba balance. Hidup lo balance nih. Nah, seimbangnya dalam definisi apa gitu. Jadi kalau menurut buku ini, lo tuh harus balance tuh secara emosional. Jadi lo harus bisa mengontrol emosi lo. Ya, which is sulit gitu kan. Lo harus bisa menjadi pribadi yang penuh rasa syukur. Ya kadang-kadang gitu. Dan yang gue lihat lagi sih juga lo harus dekat dengan Tuhan, yang gue baca ya, dekat dengan Tuhan gitu. Jadi lo harus percaya bahwa yang mengontrol diri lo dan alam semesta ini tuh adalah Tuhan gitu. Nah, pertanyaan lo, emang anak agensi tuh bisa jadi stoik gitu kan? Iya, kalau pekerjaan menurut gue ini personal ya. Kalau pekerjaan tuh gue bisa. Harus lo jadi stoik tuh harus. Artinya tuh lo harus bisa mengontrol emosi, lo harus bisa mengatur pekerjaan lo dengan baik dan segala macam. Nggak nanya bisa atau enggak, tapi harus. Nah, kalau udah masuk ke personal,
kok kayaknya nggak bisa nih gitu loh. Personal tuh dalam artian ketika gue udah mencopot label profesional gue ya gitu loh. Jadi emosinya kadang tidak stabil, terus nggak bersyukur, shopping mulu misalnya gitu loh. Jadi menurut gue bisa enggaknya ya tergantung ya diri masing-masing sih. Karena kalau di buku ini tuh kan sebenarnya lo ngejelasin tentang emosi-emosi dan lain sebagainya. Nah, sedangkan menurut gue ya mungkin ya, yang menjadikan kita manusia seutuhnya itu tuh adalah rasa emosi itu. Jadi kalau lo punya rasa emosi marah, senang, sedih, kecewa dan segala macam, ya karena lo manusia gitu loh. Tapi kalau lo nggak pernah ngerasain kecewa, ya gue jadi nanya nih, lo mana nih, lo manusia nggak sih misalnya gitu loh. Jadi kalau gue sih merasakan setiap emosi itu yang ada dengan cara mengontrolnya, tapi bukan mengontrol emosi itu, karena emosi itu menurut gue tuh nggak bisa dikontrol. Dia kayak datang aja gitu loh, kayak ya sekarang tuh kita 3 menit tuh happy dan segala macam, 2 menit kemudian tuh kita jadi nggak tahu kita moodnya gimana gitu kan. Nah tapi yang lo bisa kontrol tuh adalah reaction lo terhadap si emosi itu gitu. Kalau lo lagi marah ya lo nggak bakar rumah gitu loh. Dan sadar akan emosi gitu loh. Ya kalau gue ngelihat si anak agensi bisa stoik atau enggak, bukan nggak bisa sih, harus, karena hidup buat klien ya, bukannya begitu. Jadi lo kalau mau emosi ke klien nggak mungkin. Nggak mungkin banget. Menurut gue. Ya jadi emang harus penuh kesadaran menerima segala respon dari luar, karena kalau yang gue lihat dari buku ini juga kita hidup ini kan berkelindan gitu ya. Berkelindan. Baik, coba didefinisikan berkelindan itu apa? Berhubungan satu sama lain. Jadi kalau misalnya bersinergi. Betul. Jadi kalau misalnya dilihat gue pas itu baca di bab 2, di bab 2 atau di bab 3 gitu. Jadi memang manusia itu punya koneksi dengan alam, secara khusus alam ini bukan alam yang lo nggak boleh buang sampah sembarangan, lo harus mencintai alam, lo harus menanam tumbuhan, even itu harus dilakukan ya. Tapi alam yang di sini, menurut buku Filosofi Teras ini, gimana kita bisa mengkoneksikan semua yang ada di sekitar kita dan dihubungkan ke diri kita. Jadi bukan yang akuisme gitu loh, bukan yang dikit-dikit aku sentral gitu. Ke akunya itu bukan, ternyata bahkan sampai kita datang ke hari ini aja ketemu itu ada koneksi-koneksi yang terhubung yang kita nggak tahu. Iya. Betul. Kenapa alam semesta ini menghubungkan kita? Betul. Kalau gue sih ini request bos gue ya. Jadi lebih tepatnya bos gue yang menghubungkan gue ya sebenarnya ya. Kalau itu nggak usah diomongin. Nggak usah diomongin. Justru itu sebab akibatnya di Nah, situ. gitu. Gitu, datang. Kalau ngelawan kan Agak sulit ya. Nah, Agak ya udah, sulit, gitu. benar. Balik lagi ke topik. Balik lagi ke topik. Kalau Kak Raffi sendiri nih, gimana sih nerapin stoik di kehidupan sehari-hari? Sebenarnya kalau gue gini sih, sebenarnya simpel aja. Gue ngelihatnya kalau dari buku ini, dan gue tuh belum baca sepenuhnya ya. Maksudnya kayak baru tadi yang kayak tadi di awal, baru bab-bab yang gue ngerasa kayak bisa berhubungan sama gue gitu. Cuman gue tuh ngelihatnya bahwa si stoikisme ini tuh sebenarnya bukan label untuk seseorang gitu. Maksudnya bukan nih orang stoik, tapi lebih ke mindset kita kayak state of mind kita. Gimana sih kita tuh berusaha menjadi orang yang punya karakteristik si stoikisme itu. Jadi kita tuh nggak bisa loh minta kayak orang ngeklaim si Raffi tuh stoik banget. Bukan personality. Jadi kayak itu tuh ada di otak kita dan gimana kita menjalani hidup dengan prinsip-prinsip itu gitu loh. Satu hal kalau misalnya gue ngejawab pertanyaan lo nih, misalnya kayak anak agency tuh bisa stoik gak sih? Sebenarnya menurut gue kalau kita ngelihat, kita breakdown satu-satu nih, misalnya kayak qualities apa sih yang dimiliki seorang stoik gitu. Menurut gue tuh bisa-bisa aja sebenarnya, karena ada satu part yang gue suka banget di buku ini. Dia tuh bilang itu ada the problem with positive thinking. Sebenarnya gue itu orang yang, gue pribadi, ini balik lagi gue pribadi ya, gue tuh sangat memiliki problem dengan positive thinking, di mana gue tuh sebenarnya mungkin udah menerapkan hal ini stoik gitu. Ya. Iya, yang sebenarnya tuh gue nggak sadar bahwa gue tuh orangnya ini enggak, padahal itu cuman gue ngejalanin kehidupan gue gitu aja. Jadi contohnya kayak dia tuh punya konsep namanya mental contrasting sama pesimisme defensif. Kalau nggak salah pesimisme defensif sama mental contrasting ini tuh lumayan mirip. Jadi intinya kita tuh di kehidupan kita sehari-hari itu banyak banget hal-hal yang unpredictable kan. Misalnya kayak
kita lagi mau preskon, tiba-tiba misalnya Oh baik, contohnya lagi-lagi kerjaan ya. lagi kerjaan, lagi mau preskon, terus misalnya kayak ABC telat. Nah, kita tuh harus udah mikir itu dari dua Betul, minggu, 3 minggu Iya, sebelumnya. iya, Jadi iya, kita iya. harus tahu misalnya kalau kemungkinan terburuk itu ada, kita tuh udah siap gitu. Kita lebih adaptif aja sama keadaan gitu. Jadi sebenarnya positive thinking itu bagus. Cuman konsep di buku ini yang gue suka banget adalah gimana dia tuh ngajarin kita buat ngebayangin hasil yang kita harapin, tapi nggak mengesampingkan juga kendala-kendala yang bakal ada di tengah jalan gitu. Jadi misalnya kayak ya banyak sih hal-hal di pekerjaan kita sebagai anak agensi, makanya kayak ternyata mungkin itu udah gue lakuin juga ya selama ini, cuman ya gue nggak ngeklaim diri gue seorang stoik gitu. iya. Betul. Pun juga itu istilah yang Nggak umum cakupannya ya. iya nggak umum dan cakupannya luas banget. Kayaknya kalau gue ngaku-ngaku kayak gitu, Siapa lu Iya, gitu siapa ya. gue? Kita Iya, dikira benar. si paling stoik. Si paling Iya, stoik. di zaman sekarang gitu kan nggak mungkin kan. Jadi mungkin kita bisa breakdown aja di faktor-faktor yang menurut kita tuh bisa diterapin. Kadang-kadang anak sekarang tuh kayak ya udahlah besok gampang, lancar-lancar aja udah ngerjain ini Oh, itu nekat sih. berkali-kali gitu Itu kan. nekat. Tapi banyak, gue juga dulu mungkin orangnya kayak gitu karena udahlah tutup mata gini, tapi ternyata ada ini kita nggak prepare gitu. Sementara di buku ini kita diajarin buat kayaknya positive thinking tuh bagus, cuman kita nggak boleh ngelupain juga nih ada hal-hal negatif yang mungkin datang juga ke kita di hari H gitu dan kita nggak tahu misalnya kayak gitu. Itu Iya, contohnya yang gue lihat. Tapi di buku ini tuh juga dia bilang gini loh, kayak lo tadi nge-highlight positive thinkingnya Hmm. kan gitu loh. Lo Prasangka baik. prasangka baik gitu. Nah, lawannya dia tuh juga bilang kayak lo jangan berpikiran, jangan punya kekhawatiran gitu loh. Nah, karena di generasi-generasi, ya nggak tahu, mungkin kalau gue kan masuknya kita millennials ya, kita masuknya millennials, tingkat kekhawatiran itu tuh akan hidup ya, aspek hidup tuh banyak banget lah. Karir, percintaan, profesi, pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Jadi itu kekhawatiran itu tuh mengganggu hidup lo. Dan bahkan dia bilang kayak the cost of worrying itu tuh besar sekali gitu loh. Jadi ini misalnya kayak yang ya menghabiskan energi pikiran. Jadi kayak lo dari khawatir lo tuh bisa jadi stres, bahkan bisa depresi. Gitu loh. Jadi karena lo terlalu khawatir dengan apa yang akan terjadi ke depannya, dari rasa khawatir yang berlebihan tuh lo bisa cemas. Nah, makanya tuh juga ada yang kayak anxiety attack. Nah, itu tuh karena rasa khawatir yang terlalu tinggi. Apalagi pas pandemi kemarin ya. Benar. Angka depresi kan lumayan meningkat, Benar. signifikan banget tuh. Benar. Jadi dari rasa khawatir yang tinggi lo bisa anxiety attack, lo bisa stres. Kalau anxiety itu tuh nggak bisa dilihat gitu loh. Betul. Tapi kalau misalnya stres, ya stres tuh bisa dilihat lo stres fisika atau stres Perubahannya kelihatan. Perubahannya kelihatan dan ada alasannya gitu loh. Ya kalau lo membiarkan rasa khawatir lo tuh bertumbuh gitu kan, ya depresi itu ujungnya gitu loh. Jadi stoik pun, untuk lo menjadi stoik pun ya quote unquote ya, untuk lo bisa menjadi stoik tuh lo mengubah cara pikir, menurut gue ya, mengubah cara pikir untuk melihat kehidupan. Jadi kalau tadi kita ngebunuh kekhawatiran ya jangan mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, karena itu menguras energi dan segala macam, menghabiskan waktu dan uang juga. Kalau khawatir lo pengen tiba-tiba gue pengen chill nih, gue pengen healing karena khawatir berlebihan, ya lo liburan mulu gitu kan. Itu alasan aja nggak sih? Iya benar. Kesehatan tubuh dan lain sebagainya gitu loh. Jadi atau bahkan kalau itu udah sampai ke level yang mengganggu medis misalnya, itu kan jadi lo perlu ke dokter dan lain sebagainya gitu kan. Jadi intinya adalah ya benar yang kita bahas awal, yang Raffi bilang, stoik itu tuh bukan personality, Betul. State of mind. Karena secara nggak langsung di keseharian kita juga kita nerapin ilmu-ilmu stoik ya, kayak misal kayak mau presentasi jauh-jauh hari pasti Anak kan udah agensi nyiapin ya, decknya kan? gitu kan, terus latihan atau bahkan nyiapin talking point. Tapi di samping itu juga kita nggak boleh harus balancing, nggak boleh berlebihan secara
positive thinking, nggak boleh Bener. berlebihan, tapi juga nggak boleh pesimis yang terlalu berlebihan gitu. Kalau positive thinking berlebih overconfident ya Betul. jadinya ya. Oh Stop sama, buat dan jumawa. iya. Sama misalnya kan dia juga bilang nih kalau misalnya di buku ini tuh happiness itu tuh bukan tujuan utamanya. Mm-mm. Jadi tujuan utama dari orang menjadi stoik itu adalah gimana kita mengendalikan emosi negatif gitu dengan hal-hal yang bisa kita kontrol dari dalam diri kita sendiri Iya. gitu. Nah, misalnya nih kayak tadi kita presentasi apa segala macam, pasti kan di otak kita tuh udah berkecamuk misalnya kayak klien yang nggak suka, terus misalnya Badan gemeter, badan Ih, gemeter, itu sering. mempengaruhi pola tidur, pola tidur, pola makan, pacar dicuekin gitu kan. Nah, jadi Tapi nggak punya kan, single jadi nggak ada. single fighter. Boleh. Boleh apa nih, mohon di maaf. layar kaca ini nomor lo. Nah, Jangan. pokoknya kita mengontrol yang dari dalam diri kita sendiri gitu. Nah, dan hal itu tuh yang paling kita harus mungkin paling susah sih karena kan overthinking ya bahasanya nggak sih zaman Iya, sekarang Betul. overthinking gitu. Jadi kadang-kadang yang kita pikirin tuh justru di awal banget bukan kayak deck kita udah bagus atau belum, tapi deck kita disukain orang apa enggak Betul. gitu. Iya. Nah, dan itu tuh sebenarnya hal yang pengen dipatahin juga sama buku ini bahwa sebenarnya kalau misalnya lo pengen menghasilkan hal yang paling bagus atau hal yang paling bikin happy, bukan itu tujuannya, bukan membahagiakan si pihak lain, misalnya ngebahagiain klien atau ngebahagiain. Oh tapi aku harus ngebahagiain klien kak. Gimana? Tapi kan kalau kita udah bikinnya bagus, kita pede. Oh pasti Iya. happy juga nih kliennya. Misalnya kita udah bikin bagus, jadi emang kita tuh maksimalin dari apa yang bisa kita kontrol. Karena sebenarnya kan kalau kita ngomongin klien apa segala macam kan, kalau kita udah bikin yang paling bagus banget, kita udah optimis gitu, sebenarnya kalau misalnya mereka gak suka kan bisa aja selera Betul. mereka. Kita nggak bisa kontrol, oh selera mereka misalnya like or dislike aja iya, gitu like ya. or dislike. Jadi emang si buku ini bagusnya itu juga mengajarkan kita buat oh kita tuh bisa look deeper into ourselves dulu gitu instead of kayak blaming gitu pas kita misalnya amit-amit nih misalnya pitching kalah, oh itu mah kliennya yang miskin atau kliennya yang apa tadi, oh mungkin ternyata kitanya yang Kayaknya nggak punya duit nih, iya gitu kan kan. kebiasaan Banyak tuh minta, iya kan. gitu. Nah mungkin kita diajarin Maaf Bapak. dari hati. Dari hati. Jadi mungkin Tapi kita boleh kita tetap diundang lagi. Iya. Boleh. boleh. Maksudnya mungkin kita harus melihat ke diri kita sendiri. Oh mungkin harga kita tuh kita compare dulu sama skill kita atau semacam gitu. Jadi lebih lihatnya ke diri kita. Bukan lagi-lagi kata Kak Jaka juga ya, bukan ngeblame diri kita, cuman lebih buat mengimprove diri kita instead of nyalah-nyalahin orang lain gitu. Gak cuman keluar sih, maksudnya mungkin ke tim juga, mungkin gue ke temen gue yang lain gitu kayak, lo bikin ini jelek apa segala macam. Ternyata mungkin kita yang nge-briefnya kurang jelas, Betul. yang kayak gitu-gitu loh. Ternyata kita yang bego sebenarnya. Kita yang kebanyakan mau mungkin. Iya gitu. Nge-briefnya lagi kurang tidur Iya ya. bener. Gitu. Jadi emang fokus sebelum itu emang fokus utamanya kan ke apa yang bisa kita kontrol Iya, kan betul. di samping banyak hal. Padahal kan kalau misalnya kita bandingin nih hal yang nggak bisa kita kontrol sama hal yang bisa kita kontrol itu lebih banyak Yang nggak bisa. yang nggak bisa kan. Instead of kita ya betul tadi kayak nyalain orang atau nyalain Keadaan. keadaan atau nyalain teman-teman gitu Iya, kan. iya. Lebih baik kayak kita mempersiapkan diri dan kayak selagi gue masih bisa 200%, why not gitu untuk nyiapin Oh, aku ini. 1000% sih kak, mohon maaf ya kak. Kakak cuma 200 ya. Masih Kak. cicilan, Mohon say. maaf banget. Iya kayak gitu. Jadi Masih kerigit ya. betul. Jadi kan ya sejalan sih sama petua-petua kayak proses itu nggak pernah mengkhianati hasil kayak gitu. Ya. Itu sebenarnya sejalan dan apalagi kan kalau misalnya kita lihat di buku ini juga itu kan bagaimana manusia itu dikembalikan lagi ke rasionalitas. Gimana tuh?